Jemaat dipersilakan duduk, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar daripada tema di bulan Desember ini. Ya, kita telah menjalani 11 bulan dari seluruh tema Alive in Calling di tahun 2024. Dan tahun depan kita akan bersama-sama masuk di dalam tema yang baru, Alive in Culture. Dan hari ini kita akan bersama-sama ya untuk tema terpenuhi atau tergenapi ya. Saya mendasarinya dari kitab Yosua pasalnya yang ke-21 ayat 43 sampai 45. Saya baca buat kita semua, jemaat dapat menyimaknya dengan baik ya. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45, firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya. Jadi ini luar biasa. Saya sengaja menggarisbawahi dari ayat 45 ini bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu ya, tidak ada yang tidak dipenuhi, tidak ada yang tidak digenapi, semuanya terpenuhi, semuanya tergenapi. Di ayat 45 ini di dalam firman Allah yang hidup saudara ya dikatakan demikian. Segala sesuatu yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka telah, artinya sudah ya, sudah dilakukan. Kalau kata telah digenapi dan menjadi kenyataan. Kalau di dalam New English Translation saudara ya, dikatakan no one of the Lord faithful promises to the family of Israel was left unfulfilled, everyone was realized. Artinya bahwa semuanya dipenuhi saudara, tidak ada yang tidak dipenuhi. Karena itu dari apa yang kita baca dari ayat 43 sampai 45 ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Tuhan akan menggenapi apa yang Ia janjikan. Amin saudara ya. Jadi Tuhan akan menggenapi apa yang Ia janjikan. Di dalam ayatnya yang ke-43 ini dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Perhatikan bahwa janji yang digenapi oleh Tuhan di zamannya Yosua telah disampaikan kepada nenek moyang. Jadi nenek moyang daripada orang Israel itu, di mana Tuhan telah menjanjikan untuk memberikan tanah itu menjadi milik mereka saudara ya. Dan kapan janji itu disampaikan oleh Tuhan? Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 7. Ini pertama kali janji itu disampaikan kepada Abram saat dia keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim saudara ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Jadi janji itu pertama kali di Kejadian pasal 12 saudara. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian diulangi secara lebih jelas lagi. Kalau di atas kan tidak ada penyebutan nama saudara ya. Diulangi di Kejadian 17 ayat 8. Kepadamu. Jadi Tuhan lagi ngomong kepada Abram saudara ya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka.
Nah, perhatikan saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kalau berjanji pasti dia tepati. Tuhan kalau berjanji pasti dia genapi. Tapi segala sesuatunya mengikuti waktu daripada Tuhan. Dan waktunya selalu indah saudara ya. Mari kita lihat saudara, janji yang diucapkan dari Kejadian 12 ayat 7 ini digenapinya 10 generasi. Kalau kita lihat ya dari sejak Abraham saudara ya. Kalau kita lihat silsilah Yesus Kristus dari Matius pasal 1 itu, kita akan melihat bahwa ada 10 generasi. Mulai dari Abraham memperanakan Isa, memperanakan Yakub, Yehuda, Peres, Hesron, Ram, Aminadab, Nahason sampai Salmon. Kenapa kemudian digenapinya di Salmon? Kalau kita baca saudara ya, Salmon inilah yang menikah dengan Rahab. Di mana Rahab ini adalah wanita di tanah Kanaan yang tinggalnya di kota Yeriko saudara. Dan kita udah membahas beberapa bulan sebelumnya. Jadi ketika kemudian di zamannya Salmon, janji itu tergenapi saudara ya. Dan 10 generasi itu kira-kira berapa tahun saudara? Kalau kita membaca dari Galatia saudara, keterangan tentang Paulus yang lagi menyampaikan tentang hubungan antara janji Tuhan kepada Abraham sampai kepada Taurat Musa ada 430 tahun. Jadi Taurat itu kan diturunkan setelah mereka keluar dari Mesir saat di Gunung Sinai. Ya, jadi udah 430 tahun sampai di situ. Belum perjalanan mereka kira-kira mungkin dari Sinai ke tanah perjanjian 38 atau 39 tahun. Kemudian penaklukannya 5 tahun. Jadi dibutuhkan kira-kira saudara 473 atau sampai 475 tahun saudara. Kira-kira saudara. Janji itu tergenapi. Amin saudara ya. Jadi janjinya membutuhkan waktu yang sedemikian. Karena janjinya kepada Abraham dan kepada keturunannya. Dan keturunannya itu sampai di generasi yang ke-10. Kepada Salmon. Yang akhirnya Salmon inilah bersama dengan orang-orang Israel yang terlahir di padang gurun yang masuk ke tanah perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Amin saudara. Foto berikut ini adalah foto tentang seorang pemain ya. Yang di sebelah kanan lagi mengangkat tangan kiri. Dia lagi rayakan golnya saudara ya. Dan pemain ini namanya adalah Christian Telo ya. Dia adalah penyerang sayap di posisi kiri saudara. Saat usianya 22 tahun dia udah married dan kemudian dikaruniai seorang anak. Di awal tahun 2014. Dan semua daripada teman-teman pemain Barcelona saudara. Jadi dia pemain sayap kiri Barcelona. Pemain Barcelonanya sudah menyampaikan ucapan selamat dan memberikan kado. Dan kemudian Lionel Messi saudara ya. Dia menelepon Christian Telo dan mengucapkan selamat ya atas kelahiran dari anaknya. Dan kemudian dia ngomong, kalau yang lainnya sudah memberikan hadiah, saya nanti akan berikan hadiah spesial untukmu di lapangan saudara. Dan kemudian 23 Januari 2014 itu adalah perempat final leg pertama Copa del Rey. Dan Barcelona saat itu bertandang ke kandang Levante saudara. Skor kemudian sudah 1-1. Dan akhirnya apa yang terjadi? Christian Telo mencetak 3 buah gol alias hat-trick saudara. Dan semua asisnya atau umpan yang menghasilkan gol saudara. Itu dikreasikan oleh Lionel Messi. Itu luar biasa saudara hadiahnya. Dan tahu saudara ya, di akhir dari pertandingan saat mereka lagi menuju ke ruang ganti saudara ya. Itu kalau pemain yang mencetak hat-trick, maka bola yang dipakai dalam pertandingan itu jadi milik dia. Sementara mereka jalan menuju ruang ganti, Lionel Messi kemudian meminta bolanya dari Christian Telo. Saya minta coba bolanya dikasih. Dan kemudian dia tanda tangani saudara. Dan dia ngomong ke Christian Telonya begini. Ini hadiah buat anak. Luar biasa saudara. Jadi apa yang Messi janjikan dia genapi dengan cara yang begitu spesial. Kalau yang lainnya memberikan hadiah ya tidak diceritakan situ. Tapi itu hadiah begitu spesial. Dan itu adalah hat-trick pertama dari Christian Telo. Perhatikan saudara. Setiap kali dia mencetak golnya. Kalau yang pertama dia taruh bolanya di dalam perutnya sebagai pertanda ya istrinya hamil. Kemudian setelah itu dia memberikan sebuah sinyal
baby yang lagi hisap ibu jarinya, saudara ya. Biasa baby begitu, saudara. Dan itu 3 golnya selalu dirayakan dengan cara seperti itu, saudara ya. Jadi ngehisap ibu jarinya. Saya mau beritahu seperti ini, bahwa Lionel Messi itu memang seorang pemain yang luar biasa, saudara. Dia bisa dribble begitu bagus sekali, membuka ruang, mengkreasi, memberikan umpan terobosan. Tapi poin saya di sini, saudara, Tuhan kita memiliki kuasa yang lebih dari siapapun. Kalau dia udah berjanji, saudara, dia akan tepati. Lionel Messi aja kemampuannya pasti terbatas, saudara. Tapi dia bisa penuhi janjinya dan memberikan sesuatu yang begitu istimewa. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya otoritas, punya kekuasaan. Dia bisa atur segala sesuatunya, saudara. Untuk apa? Untuk memenuhi apa yang dia janjikan. Tuhan kita bukan manusia yang berjanji. Kalau dia berjanji, pasti dia genapi, pasti dia tepati. Nah, hari-hari ini apa yang Tuhan janjikan yang kemudian belum terwujud di dalam kehidupan kita? Jangan pernah kehilangan pengharapan. Amin, saudara. Jangan kemudian menjadi bimbang, ragu. Ada orang yang ketika kemudian janjinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian jawabannya tidak sesuai, menjadi kecewa kepada Tuhan. Mungkin ini menjadi perenungan buat setiap kita. Kalau dalam pergumulan kita, kalau kemudian di dalam keluarga kita atau apapun dalam usaha pekerjaan, ada hal yang belum terwujud, tetap berpegang kepada pengharapan. Karena Tuhan kita, kalau dia berjanji, pasti dia tepati. Coba ngomong kiri kanan, saling kuatkan. Nantikan jawaban dari Tuhan. Hal yang kedua, saudara, saya ingin untuk membahas lebih jauh lagi, saudara. Perjalanan dari orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu penuh dengan makna rohani dan simbol-simbol, saudara. Ya, makna rohani dan simbol-simbol. Kita lihat beberapa bagian yang paling penting. Dari semua makna rohani dan simbol-simbol, saya membatasi di dalam beberapa bagian penting. Yang pertama adalah bahwa perjalanan dari Mesir ke Kanaan memiliki makna rohani, perjalanan dari dunia ini menuju kehidupan kekal. Jadi di tanah Mesir itu adalah perbudakan. Kita di dunia ini dalam masa lalu kita, saudara, masa hidup kita sebelumnya dipenuhi dengan ikatan dosa, saudara. Dan di dalam Galatia pasal 5 dikatakan, Kristus memerdekakan kamu. Jika Kristus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka, saudara. Jadi yang dapat membebaskan kita, saudara, daripada ikatan perbudakan, dari ikatan dosa hanya melalui Yesus Kristus. Sama seperti perjalanan daripada orang Israel keluar dari Mesir, keluar daripada kehidupan dunia, kemudian menuju kepada Kanaan. Seperti perjalanan kita, saudara. Dari terlepas dari perbudakan dosa untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Kanaan rohani atau Yerusalem yang baru, saudara. Ya, amin, saudara. Kemudian yang berikutnya adalah setelah keluar dari tanah Mesir, saudara, mereka melintasi Laut Teberau. Di dalam 1 Korintus pasal 10, penjelasan mengenai Laut Teberau itu adalah tentang baptisan. Bahwa mereka untuk menjadi pengikut Musa, nanti bisa dibuka, saudara. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis melewati laut, saudara. Jadi setelah kita itu dimerdekakan oleh Tuhan dengan cara kita meresponi dan percaya kepadanya, harus memberi diri untuk dibaptis, saudara. Amin, saudara ya. Dan baptisan di dalam Alkitab kita udah belajar kelas I'm Saved tentang baptisan air itu adalah baptisan secara selam. Pada 2 November yang lalu, saudara ya, seri ini memberi diri dibaptis. Dan itu ada sebuah prosesnya, saudara ya. Jadi setelah mengikuti materi tentang baptisan air, kayaknya masih belum, saudara ya. Kayak belum begitu ya. Belum final, saudara ya, untuk kemudian memberi diri dibaptis. Perlu perjalanan yang lebih.
Dan saya di akhir dari materi baptisan itu ya ngomong ya segala sesuatunya sudah disampaikan, tinggal respon. Dan kemudian suatu waktu sudah sebelum tanggal 2 ini tiba-tiba WA sudah mau ketemu untuk menyampaikan sesuatu. Jadi datang ke pastori dan kemudian ngobrol seputaran baptisan air. Ternyata bahwa dulunya pergumulannya adalah kalau dibaptis 2 kali itu seperti menghina baptisan, saudara ya. Jadi baptisannya harus sekali, saudara. Tapi kemudian ada orang yang tanpa sengaja ngomong begini, itu baptisan itu, jadi tidak ada anginnya, tidak ada bahasan soal baptisan, tiba-tiba ngomong, baptisan itu yang di Alkitab adalah 1 baptisan, bukan 1 kali baptisan, tapi 1 baptisan. Jadi beda ya, 1 baptisan dengan 1 kali baptisan itu beda, saudara ya. Jadi kalau 1 baptisan, ya baptisan yang secara Alkitab, saudara. Jadi kemudian datang merasa mantap dari ayat itu, dari penjelasan itu untuk memberi diri dibaptis. Dan kemudian sepakat ya sudah, karena lahirnya tanggal 2 November, kemudian baptisnya nanti tanggal 2 November. Dan kemudian memberikan pesan seperti ini, tapi pastor jangan kasih tahu dulu, jangan saksikan dulu. Jadi kemudian dicari, karena ini tanggal 2-nya ini hari Sabtu, saudara. Kolam di Tondano itu kalau hari Sabtu rame semua. Jadi sudah kalau begitu kita ke HOR, pasti sepi itu. Pasti sepi. Makanya kemudian sepi. Dan yang luar biasa adalah Mary, ya, Mary Gosal. Tiba-tiba kemudian dia ngomong begini, saya mimpi. Jadi mimpinya tentang Cheryl yang memberi diri dibaptis dan dibaptisnya tanggal 2, saudara. Dan kemudian ngomong kalau begitu saya ikut, saudara. Itu luar biasa, saudara. Jadi bagaimana kemudian pernyataan Tuhan membuka, saudara ya, pemahaman, pengertian tentang baptisan, itu dampaknya juga ke Mary. Nah ini kan 2 orang ini sama-sama ikut kelas I'm Safe itu, kelas Grow yang pertama. Di materi yang sama ya tetap belum mantap benar. Tapi pernyataan lewat mimpi itu membuat Mary kemudian memberi diri dikonfirmasi. Benar enggak? Tanggal 2 mau dibaptis? Iya benar, kalau begitu saya ikut. Itu suatu hal yang luar biasa. Beli tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari setiap kita setelah kita itu dimerdekakan oleh Yesus Kristus, yuk beri diri kita untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dalam perjalanan mereka ya orang Israel itu dinaungi dengan tiang awan dan tiang api. Jadi pada siang hari secara fisiknya di tanah padang gurun itu dalam perjalanan mereka itu suhunya begitu tinggi sekali. Tuhan menudungi dengan tiang awan. Dan kemudian itu pada siang hari, pada malam hari itu ekstrim ya. Jadi kalau pada siang hari itu suhunya tinggi, pada malam hari itu dingin sekali. Makanya kemudian penampakan Tuhan itu menudungi dengan tiang api, saudara, supaya adem. Amin, saudara ya, supaya adem. Hari ini kita cukup adem, saudara ya. Karena sudah terpasang 6, 3-nya belum aktif, saudara. 3-nya, karena ada kendala teknis. Ya. Jadi lebih adem. Ya. Semoga kemudian bisa 3-nya diatur oleh ketua pembangunan ya. Dan bagian belakangnya sudah ada MCB-nya, saudara ya, itu akan dipasang lagi. Ya, berdoa demi anugerah Tuhan supaya terpenuhi, saudara. Agak sedikit nyumbang sedikit, saudara. Dan kemudian pintunya bisa ada pintu yang tertutup. Kita berdoa supaya janji Tuhan tergenapi buat House of Worship, saudara. Amen. Menggenapi apa yang kita rindu-rindukan, saudara ya. Kembali ke sini, tiang awan dan tiang api itu berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Jadi setelah kita itu memberi diri dibaptis, yuk mari punya kerinduan. Kalau baptisan airnya kita yang memberi diri, tapi baptisan Roh Kudusnya Tuhan sendiri, yang Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat membaptis dengan Roh Kudus. Bagian kita adalah punya rasa lapar dan haus akan Dia. Amin, saudara. Punya kerinduan. Jadi kalau kita ini rindu, saudara, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi pertama haus,
baru datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian apa? Minum. Maka setelah kita tuh minum dari apa yang diberikan oleh Tuhan, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup, saudara. Dan itu yang dialami oleh perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub. Nanti saya mau singgung di poin yang berikutnya tentang wanita Samaria ini. Kita lihat juga, saudara, bagaimana kemudian saat bangsa itu kehausan, disuruh pertama kali kepada Musa untuk pukulkan tongkat ke bukit batu. Pada kedua kali cukup ngomong dan keluar air. Dan itu di penjelasan di dalam 1 Korintus 10 atau di perjanjian baru, bahwa ketika mereka kehausan, Tuhan memberikan air dari batu karang. Dan ada penjelasan, dan batu karang itu ialah Kristus. Kalau Kristus memenuhkan kita dengan air kehidupan, maka akan dari dalam diri kita akan memancar, saudara, aliran-aliran air kehidupan. Karena itu butuh setiap kita untuk punya kerinduan, rasa lapar dan haus, dan dia akan memenuhkannya dengan Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya adalah Yosua. Yosua ini adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Yosua lah yang membawa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan Yesuslah yang membawa kita ke kediaman yang kekal. Yosua atau Yehosua. Kalau kemudian Yesusnya Yesua HaMasiah, memiliki pengertian yang sama, saudara. Yosua adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar bagaimana Tuhan menggenapkan akan janjinya untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan. Dan itu tergenapi, saudara. Dan saya rindu di momen tanggal 1 hari ini, setiap kita boleh melihat penggenapan janji Tuhan tentang karya keselamatan setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa adalah melalui Yesus Kristus. Maka kemudian di poin yang ketiga, saudara, yuk alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Alami jamahan kasih. Karena itu akan mengubahkan hidup daripada setiap kita. Amin, saudara. Kalau kemudian kita udah pernah mengalami jamahan daripada Tuhan, mengalami sentuhan daripadanya, alami kembali seperti lagu tadi, saudara. Touch me again, touch me again. Jamah lagi hatiku, jamah lagi hidupku, saudara ya. Berjumpa dengan Yesus. Ada 4 kisah, saudara, yang saya ambil bagaimana kemudian perjumpaan pribadi dan perjumpaan daripada kelompok orang, saudara ya, kepada Yesus di dalam beberapa tahapan atau fase hidup daripada Tuhan. Yang pertama adalah perjumpaan para gembala saat Yesus baru lahir atau saat bayi. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 nanti bisa dibaca keseluruhannya, saudara ya. Injil Lukas ini dikatakan begini, lalu mereka di sini adalah para gembala. Jadi para gembala ini kan mendengar ketika kemudian bala tentara Tuhan datang, saudara ya. Dan kemudian ada suatu pujian yang begitu luar biasa ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Dan mereka dan malaikat itu kemudian memberitahu hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan ditaruh di palungan. Di ayat 6, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Jadi dalam fase bayi itu adalah para gembala, saudara ya, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan apa yang terjadi setelah perjumpaan ini, saudara ya, ketika para gembala ini berjumpa, mereka kemudian kembali ke penggembalaan mereka dengan mengalami kemuliaan Tuhan dan dipenuhi dengan sukacita. Hidup mereka tidak pernah sama, dipenuhi dengan sukacita. Ya, kemudian hidup mereka selalu memuliakan Tuhan. Kemudian perjumpaan yang kedua, saudara, adalah saat Yesus dalam fase usia sebagai anak. Matius pasal 2 11 sampai 12 dikatakan begini.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah. Jadi kalau yang tadi kan ditaruh di dalam palungan, dibungkus dengan lampin, ditaruh di dalam palungan. Kalau ini maka masuklah mereka ke dalam rumah. Jadi sudah bukan lagi di kandang binatang, saudara ya. Mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak. Jadi yang tadi ditulis sebagai bayi, yang ini ditulis sebagai anak. Anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita baca selanjutnya, saudara ya, ketika diperingatkan dalam mimpi, maka orang Majus ini tidak lagi kembali ke Herodes, tapi menempuh jalan yang lain atau jalan yang berbeda. Jadi harus dipahami, saudara ya, bahwa orang Majus ini tidak ketemu di kandang dalam fase Tuhan Yesus sebagai anak, saudara ya. Tapi dalam fase sebagai seorang bayi, saudara ya. Nanti ketika kemudian mereka datang, orang Majus ini datangnya di rumah dan dalam fase usia sebagai anak, saudara. Mari kita lihat hal yang berikutnya. Nanti kemudian di poin yang ketiga akan saya simpulkan. Yang berikutnya saat Yesus dalam pelayanan atau sudah usia 30-an tahun. Atau saat Yesus sudah dewasa. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Di mana kemudian Tuhan ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini ada di sumur Yakub. Jadi ada perjumpaan bahwa wanita itu meminta air karena Tuhan menjanjikan kalau dia minum air dari sumur akan haus lagi. Tapi kalau kemudian dia minum air yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, maka dia tidak akan haus lagi. Dan sebetulnya Tuhan lagi membawa orang Samaria, perempuan Samaria itu dari kehidupan lamanya. Dia ini udah punya 5 laki, saudara ya. Jadi dan laki itu sudah dia tinggalkan dan sekarang ada laki-laki yang ke-6 dan itu bukan suami. Dan dia berjumpa kepada laki-laki yang ke-7, saudara, yaitu Yesus. Jadi 6 sebelumnya tidak pernah memuaskan dia, saudara. Kehidupan dunia ini tidak akan pernah memuaskan. Nanti setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, bagaimana kemudian hidupnya diubahkan. Dari seorang perempuan kehidupan masa lalunya begitu buruk sekali. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Cara penyembahannya, dia ngomong bahwa dia menyembah seperti nenek moyang mereka, punya kiblat, saudara ya, punya kiblat. Tapi kemudian Tuhan membukakan sebuah rahasia. Penyembahan bukan lagi berkiblat ke Yerusalem atau di gunung ini ya, atau di gunung itu, saudara, tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh, saudara. Dan kemudian bagaimana dia menjadi seorang penginjil, membawa seluruh kota, saudara, bisa percaya kepada Tuhan. Penginjil yang begitu luar biasa. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga ini dewasa, yang terakhir bahkan setelah Tuhan Yesus itu sudah terangkat ke sorga, masih bisa mengalami perjumpaan secara pribadi. Nah, ini kisah daripada Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 5 dikatakan seperti ini. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi dia mengalami sebuah perjumpaan. Dan bagaimana akhirnya setelah itu hidupnya diubahkan, saudara. Mari kita lihat bahwa dari perjumpaan yang pertama sampai yang keempat ada 2 hal yang ingin saya rangkumkan. Perjumpaan pertama dan kedua adalah suatu inisiatif atau kerinduan yang begitu kuat dari kelompok orang, saudara. Jadi baik para baik para gembala maupun orang Majus adalah kelompok orang yang punya inisiatif, saudara, punya kerinduan untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Jadi para gembala setelah mendengar kabar dari malaikat, mereka datang. Dan kemudian
berjumpa dengan bayi yang baru lahir. Sementara orang Majus ya, mereka datang dari negeri yang jauh, dari timur, menempuh sebuah perjalanan yang panjang untuk berjumpa dengan raja yang baru lahir dalam tuntunan bintang, saudara. Jadi bintang itu menjadi penanda perjalanan mereka. Sampai kemudian bintang itu berhenti di atas rumah di mana anak itu ada. Jadi inisiatif atau suatu kerinduan yang kuat dari kelompok orang itu. Sementara kemudian dua kisah berikutnya bukan karena mereka yang rindu, saudara ya. Jadi perempuan Samaria itu tidak punya kerinduan, saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan. Demikian juga untuk Saulus, saudara. Bahkan Saulus itu kan niatnya niat jahat, saudara ya. Dengan kuasa penuh dari imam, saudara. Untuk mengejar orang atau pengikut Kristus, orang-orang Kristen sampai ke Damsyik. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Bahwa Tuhanlah yang mengambil inisiatif. Kalau kita lihat, saudara, bahwa sebetulnya di dalam perjumpaan dengan wanita Samaria, Tuhan itu mau melintasi, saudara. Jadi dia harus melintasi daerah Samaria itu di mana ada sumur Yakub. Mungkin ada jalan yang lain yang bisa lebih cepat ya. Seperti misalnya dari Manado ke Tondano ini, saudara ya. Ada jalan yang bisa melewati Kembes, ada jalan yang bisa melewati Tomohon, ada jalan yang bisa melewati Tanggari. Bisa jadi kemudian mau ke Bitung Kema dulu kemudian putar ya Tondano Pantai baru ke Tondano, saudara ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, Tuhan harus, saudara ya, harus melewati itu. Jadi kerinduannya datang dari Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah bahwa wanita Samaria itu tidak menutup hatinya. Tapi dia membuka hatinya. Dan akhirnya dia mengalami anugerah Tuhan. Seperti halnya Saulus. Dengan kemarahan atau suatu amarah yang meluap-luap kepada pengikut Tuhan. Dia mau dengan kuasa penuh dari imam besar untuk menangkap dan menyiksa. Bahkan membunuh pengikut Tuhan. Dan kemudian Tuhan datang. Menjamah dalam suatu cahaya yang lebih terang dari matahari. Tapi perjalanan hidupnya kita lihat setelah itu. Tuhan menuntun dengan memberikan Ananias, saudara. Untuk bisa membawa kepada pengenalan yang lebih kepada Tuhan. Setelah selaput yang menutupi membuat dia buta seketika, saudara, ya, gugur dan dia bisa melihat. Setelah itu dia dimuridkan. Dan kemudian tidak kebetulan kalau didampingi oleh Barnabas. Seorang dari Siprus, saudara, yang sudah lebih dahulu menjadi percaya dan terus dimuridkan. 3 tahun dia ada di padang gurun Arabia untuk mengalami sebuah proses pemuridan. Dan kemudian setelah itu adalah memberi diri untuk di dalam panggilan penginjilan. Apa yang bisa kita ambil daripada kisah ini, saudara? Ada bagian dari kita, saudara, yang perlu memiliki kerinduan, rasa lapar di momen Natal ini, saudara, untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Atau mungkin kehidupan kita seperti perempuan Samaria atau seperti Saulus. Dan kalau Tuhan datang, bagian kita adalah tidak mengeraskan hati. Seperti kata firman yang saya sampaikan, buka hati, maka Tuhan akan mengubah kita sehingga hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Semua kelompok atau orang atau pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kekristenan tidak didasari oleh karena kita udah sejak lahir menjadi seorang Kristen. Kekristenan tidak cukup di KTP kita tertulis sebagai agama Kristen. Kekristenan adalah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Maka Kristus itu ketika kita diam. Seperti Paulus yang berkata, aku menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan kamu pun bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Yang bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain. Jadi bagaimana orang lain bisa melihat kehidupan kekristenan kita yang sejati. Bukan karena kita tunjukkan KTP. Bukan karena kita masuk gereja, saudara. Tapi karena hidup kita mengikuti teladan Kristus. Orang bisa lihat
seperti ini pengikut Kristus. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala dan mulai renungkan akan kebaikan Tuhan. Dalam poin yang pertama, kalau Tuhan berjanji, Dia akan pasti genapi. Tapi bagian kita adalah mari tetap punya pengharapan, pegang janjinya, karena waktunya bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, tidak terlalu tergesa-gesa, dan Dia juga tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktu, indah pada waktu. Dan mari perjalanan kehidupan kita, setelah kita keluar dari Mesir untuk beri diri kita untuk dibaptis, dan punya kerinduan, rasa lapar dan haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita melewati perjalanan. Selama kita di dunia ini, seperti orang Israel, banyak kelompok yang kemudian tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka ada yang berontak, ada yang menyembah berhala, ada yang bersinah dan bersungut-sungut. 1 Korintus 10 sudah memberikan penjelasan. Kekuatan kuasa kudus akan memampukan kita dan menolong setiap kita untuk menghadapi tantangan apapun di dalam dunia. Dan Dia janjikan itu, aku akan memberikan seorang penolong. Karena itu minta kepada Tuhan agar dalam perjalanan hari-hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ada penolong yang menguatkan kita dalam situasi pergumulan, situasi yang paling sulit, dalam kondisi ekonomi, kondisi apapun, di dalam pekerjaan, dalam usaha. Penolong akan menolong kita, memberikan anugerah. Dan mari setiap kita pada pagi siang hari ini alami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Maka Dia akan mengubah hidup kita dan tidak akan pernah sama lagi. Mari siapkan kehidupan kita untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus.